Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tekidot. Jumpa lagi bersama saya. Tentunya tetap di channel saya yang satu ini. Oke. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Tekidot semuanya. Tapi untuk sesi kali ini saya akan menjawab di video-video saya sebelumnya mengenai latihan jalan di 3 bulan pasca operasi patah tulang fraktur tibia maupun fibula. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Tekidot semuanya sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya alami mengenai pengalaman saya patah tulang waktu kemarin itu akan saya jawab ya sesuai dengan kemampuan saya. Jika jawaban saya ini berkenan di hati kalian semuanya, bisa tonton video ini sampai habis. Tapi jika kurang pas, bisa di-skip aja. Oke? Langsung aja. Cekidot. Dari Agung Prima Yuda, saya juga patah tulang kering dan tulang betis, Mas. Sama seperti kejadian di kaki punya sampean. Nah, yang mau saya tanyakan, bagian ankle apakah sulit digerakkan? Saya proses penyembuhan. Kira-kira kapan baru bisa digerakkan ankle-nya, Mas? Mohon dijawab. Mengenai ankle, kalau misalnya patah tulangnya sama seperti saya, waktu kemarin setelah 1 minggu atau 2 minggu ya, saya lupa. Waktu 1 bulan atau 1 minggu atau 2 minggu pasca operasi patah tulang kemarin, waktu setelah pemasangan pen, itu kaki saya itu saya buat ankle saya buat gerak-gerakan itu udah bisa. Cuman untuk nekuk sekitar 90 derajat ya kalau nggak salah ya, itu masih belum bisa karena masih segini. Jadi kalau mau dilatih, dipaksa minggu lama-kelamaan bisa, tapi maksanya itu kalau bisa nunggu beberapa minggu ya, jangan masih dapat 1 minggu atau 2 minggu itu udah dipaksa ya. Jadi mengenai ankle, kalau misalnya lokasinya sama seperti lokasi patah tulang saya yang kemarin, itu mudah kalau gerak-gerakin ankle kalau menurut saya pribadi, karena di video saya sebelumnya juga ada sih cara fisioterapi latihan sendiri di rumah tanpa harus ke tempat fisioterapi. Oke? Semangat ya Bang Agung, dicoba aja setiap pagi ya, jam 7 ataupun jam 8 ya, sambil berjemur sambil sekalian keluar keringat. Insya Allah cepat untuk pergerakannya dan penyembuhannya. Oke? Lanjut dari Reni Cahyani, Bang, itu jalan masih ada pennya enggak? Masih, itu masih ada pennya. Jadi saya kemarin lepas itu di 1 tahun 2 bulan baru saya lepas. Ini di video yang saya buat ini itu masih ada pennya dan masih bengkak juga sama. Masih cunut masih linu juga masih sama ya. Lanjut dari WMIB, Mas mau tanya, pernah ada benjolan bengkak gak di sekitar wilayah pen jahit atau jahitan? Karena saya 3 bulan 2 minggu fraktur tibia dan jendolan gitu. Gak tahu bengkak atau kenapa, mudah-mudahan hanya bengkak aja dan gak ada apa-apa. Mohon dijawab ya Mas. Insya Allah ini hanya bengkak, tidak ada apa-apa ya, karena saya kemarin juga bengkaknya juga lumayan lama, sekitar ya bahkan waktu saya lepas pen kemarin 1 tahun itu masih terasa bengkak karena masih ada pennya. Jadi kalau misalnya masih 3 bulan atau masih 2 bulan atau mungkin 5, 6 itu masih bengkak karena menurut saya masih ada pennya. Jadi mohon bersabar karena memang harus kalau punya sakit patah tulang ini harus sabar memang. Tapi lama-kelamaan bengkak itu akan hilang. Oke. Lanjut dari Reisa Givariyarishad, kan susah ini ya. Mas, pas awal berdiri gitu terasa gremet-gremet gak kakinya? Saya pasca 3 bulan operasi, kalau berdiri gremet-gremet kakinya. Yang dipasang pen tolong jawab.
Yang dimaksud gremet-gremet itu kayak kesemutan guys. Jadi mbaknya ini mungkin ini apa namanya juga asli Jawa seperti saya, maksudnya Jawa Timur ya. Gremet-gremet itu kayak kesemutan. Itu sama, saya juga dulu buat jalan, buat apa berdiri itu rasanya kayak kesemutan. Nanti waktu duduk lama atau mungkin tidur lama, terus tak buat jalan berdiri untuk ngambil makan, untuk mungkin melakukan aktivitas lainnya, itu terasa kayak agak kesemutan gitu. Jadi seperti itu. Itu wes wajar karena memang masih berapa ya, masih 3 bulan ya. Lama-kelamaan ya hilang lah pokoknya ya. Yang penting optimis dan semangat untuk penyembuhan. Lanjut dari Nur Kicek. Maaf sekarang udah bisa apa mas? Waktu di video ini saya sudah bisa jalan ya, 3 bulan soalnya. Saya sudah bisa jalan tanpa menggunakan kruk. Sudah saya lepas dan saya sudah kerja. Tapi memang jalan saya sementara seperti penguin, masih sakit ya. Tapi saya paksa, lama-kelamaan terbiasa dan sakitnya hilang. Oke. Lanjut dari Arweng. Itu Bang buka pennya kapan? Buka pennya kemarin saya di 1 tahun 2 bulan. Buka pennya. Pokoknya kalau misalnya ronsen waktu kita kontrol terus kita ronsen dan hasilnya sudah bisa untuk dilepas, nanti dokternya akan kasih jawaban semuanya. Itu apa kata dokter kalau mengenai lepas pen ya, itu apa kata dokter. Kalau mengenai penyembuhan itu diri sendiri kalau menurut saya ya, diri sendiri. Pokoknya semangat dalam diri Anda sendiri untuk sembuh, insya Allah cepat. Kalau mendengarkan kata orang lain akan ngeri karena dia nggak ngerasakan. Yang ngerasakan kan kita. Jadi kita yang tahu batas-batasan mana, kondisi mana itu kita yang tahu. Nah, kondisi kuatnya di mana itu kita yang tahu. Lanjut dari Calvin Mateus. Pen yang di tulang kecil fibula kerasa ganjel banget gak Bang kalau digerakin? Ya, terasa ganjel. Rasanya kayak ada tulang tumbuh tapi nggak pada umumnya gitu loh. Jadi rasanya kayak ganjel. Memang ya namanya juga ada benda asing di dalam tubuh kita, otomatis ya ada rasa-rasa kayak gak enak gitu kan guys, kayak apa ganjel atau gimana gitu. Lanjut dari Mami Rino. Maaf mas, itu berapa bulan kok sudah lepas pen? Loh, ini belum lepas pen. Ini masih 3 bulan. Saya latih jalan pelan-pelan, tapi udah lepas kruk. Jadi seperti itu. Lepas pennya kemarin saya 1 tahun 2 bulan, ya. Lanjut dari Ivan Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, mohon dibalas. Saya mau dioperasi tapi kata dokter engkel saya akan dikakukan atau kunci. Apakah mas juga begitu? Aku, oh maksudnya di ini ya, di bius kayaknya ini ya. Itu ya memang waktu dioperasi itu kan memang harus dibius itu. Jadi nggak bisa di apa namanya, nggak dibius, nanti sakit semua nanti otomatis dibekukan kayak apa ya, kayak dibuat kaku gitu loh, dikasih bius, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut dari Cepat Kasli. Bang, cepat sekali Kang bisa lepas tongkat. Ini memang saya lakukan, memang agak ekstrim. Waktu kemarin itu saya itu melakukannya itu di luar dari ini ya, di luar dari perintah dokter. Saya itu sebenarnya di video saya kemarin itu kalau misalnya boleh jujur 2,5 bulan itu saya sudah lepas grup. Tapi dari dokter dimarahin kemarin. Kenapa masih belum waktunya gini-gini? Memang bilang aja saya kuat, saya bisa. Kalau ada apa-apa kamu yang jawab gini-gini, kamu nanti ada apa-apa gimana kalau misalnya operasi lagi. Ya saya tanggung sendiri dok, karena
Karena apa? Memang saya mempunyai keinginan cepat sembuh ya, tapi dengan prosedur-prosedur tertentu. Ya dok, oke dok. Terus ini nanya gimana? Bilang gitu. Ya kamu pakai kruk satu dulu, nanti setelah 3 bulan baru lepas. Jadi seperti itu. Kalau bisa boleh jujur ya. Alhamdulillah. Yang penting kita ada kemauan untuk sembuh dan jangan lupa makan makanan berserat, terus berjemur itu bikin kita cepat untuk sembuh, insya Allah ya. Lanjut dari Nuki cek, gimana mas sekarang kakinya? Sekarang ini ya, sekarang ini sudah membaik. Sekarang ini sudah membaik dan sudah bisa jalan normal, lari sudah bisa, main bola bisa, bulu tangkis bisa. Kalau misalnya dia Mbak Nuri ini gimana mas sekarang kakinya di video 3 bulan ini ya, rasanya masih kayak pinguin, jalannya masih cenut-cenut ya, karena masih ada pennya dan bengkak juga masih ada, jadi otomatis pelan-pelan, yang penting sabar, jadi seperti itu ya. Lanjut dari pendekar Zamahmat, konsumsi apa aja mas biar cepat bisa jalan? Mengenai konsumsi saya nggak pernah pilih-pilih, yang paling penting itu jalan cepat kering. Itu saya konsumsi ikan gabus ya, sama sayur-sayuran. Kalau mengenai pertumbuhan tulang itu pada umumnya memang 8 bulan, tergantung kondisi tubuh, tergantung dari umur, cepat apa enggaknya, itu tergantung dari semua itu. Tapi mengenai konsumsi ya saya yang murah-murah aja sih, sayur, terus susu, semua susu. Jadi enggak saya harus pilih susu Anglen, harus tidak terlalu mahal. Minum susu terserah, pokoknya susu apa aja itu juga mengandung pertumbuhan tulang semuanya kok susu. Terus vitaminnya saya kemarin sempat CDR, itu terlalu keras mungkin bagi saya, jadi otomatis CDR-nya itu saya minum 1 minggu cuma 2 kali. Tapi selama 1 bulan aja sih, setelah itu enggak. Yang penting makan yang banyak itu ya sahabat. Jadi jangan sampai agak cerewet makanan. Yang penting makan yang banyak gitu aja ya. Terima aja apa yang dimasakin oleh keluarga ya. Lanjut Adam Bintang, waktu jalan lepas kruk awalnya pincang-pincang tidak bang? Ya, awalnya memang seperti pinguin, pincang-pincang, rasanya sakit, ngilu segala macam, udah campur aduk. Tapi lama-kelamaan kita udah terbiasa, akhirnya ya udah hilang semuanya. Maksudnya hilang dengan sendirinya rasa sakit itu. Oke. Lanjut dari Rifki Yergensa. Saya udah masih 34 tulang fibula dan tibia dengan 3 buah fraktur. Bagian bawah lutut terasa nyeri dan belum bisa jalan pakai 1 tongkat. Bekas jahitan juga sebelum infeksi dan belum sembuh 100% lukanya. Bagaimana cara mengatasi nyeri serta bengkak yang masih ada sampai sekarang? Apakah bengkaknya karena luka infeksi belum sembuh atau gimana gitu? Ini yang pertama yang harus dilakukan, karena infeksi ya bisa dikonsultasikan ke dokter ya, karena kan ini maksudnya di infeksi, rawan infeksi kan gitu ya. Kalau misalnya pada umumnya mengenai bengkak itu memang lama bengkak itu. Saya kemarin waktu masih ada pennya itu bengkak, maksudnya 1 tahun itu masih terasa bengkak kalau menurut saya ya. Itu memang lama kalau mengenai bengkak, apalagi waktu ada pennya terus buat istirahat itu bengkaknya hilang ya, atau kempis, terus setelah itu aktivitas kembali bengkak lagi. Jadi seperti itu. Untuk Bang Rifki mungkin saya jawab sesuai dengan kemampuan saya, tapi juga konsultasi dengan dokter ya. Lanjut dari Reza Livendim, boleh minum kopi bang di masa pemulihan? Kalau mengenai kopi ini kafein ya. Kalau mengenai kopi sih saya sendiri kemarin 2 bulan tuh nggak ngopi sama sekali selama 2 bulan ya. Karena menurut saya yang perlama pertumbuhan tulang itu bukan kopi ya, menurut saya ya, itu merokok kayaknya. Jadi seperti itu. Kalau mengenai kopi sih mungkin
Ya boleh lah, tapi jangan terlalu sering ya. Kalau misalnya ada keraguan takut sembuhnya lama, jadi ya sementara puasa dulu lah sampai benar-benar pulih ya. Jadi seperti itu. Lanjut dari Mumu Haja, Mas, saya pakai pengobatan alternatif sembuh ya, berapa bulan ya? Kalau mengenai pengobatan alternatif itu sembuhnya mungkin sama ya. Tulang itu kalau misalnya tumbuh itu 8 minggu pada umumnya. Pakai alternatif maupun menggunakan pengobatan medis. Itu 8 minggu udah keluar klausnya. Tapi semuanya tergantung dari kondisi tubuh dan usia. Cepat lambatnya itu kan tergantung itu. Tapi di pengobatan alternatif itu khawatirnya kalau kita nggak dipasang pen, itu khawatirnya apa sih? Khawatirnya waktu tumbuh itu tulangnya itu nanti bisa geser atau gimana kan gitu ya. Takutnya gitu. Nanti takutnya panjang sebelah. Jadi seperti itu. Khawatirnya di situ sih kalau misalnya menggunakan alternatif. Kalau pen kan ditancap gini sama out, jadi otomatis mau gerak-gerak gimana ya nggak bisa karena ada yang paten kan gitu ya. Semoga aja cepat sembuh ya Bang, karena saya juga tidak menggunakan alternatif, saya menggunakan medis. Lanjut dari Hanasari, angkat pen kapan Bang? 1 tahun 2 bulan kemarin sudah saya angkat pen, sudah saya lepas. Di video saya ada kok video sebelumnya ini waktu lepas pen. Lanjut dari Adam Bintang, kok enak ya Bang lihat ditekuk-tekuk, ikut fisioterapi kah? Nggak pernah ikut fisioterapi, saya itu sangat benar-benar minim biaya kalau mengenai patah tulang saya ini. Karena apa? Karena saya memperkecil pengeluaran. Fisioterapi nanti bayarnya berapa? Mendingan saya belajar lihat YouTube ya, YouTube-nya orang-orang belajar itu latihan cara fisioterapi kan ada di YouTube semuanya itu. Terus saya latih sendiri, saya tambah-tambahin sendiri, saya kembangkan sendiri, terus saya bikin YouTube lagi kan gitu guys. Yang penting ya itu tadi, jangan lupa setiap pagi dijemur, terus makan makanan yang sekiranya mengandung pertumbuhan tulang atau mungkin makan yang banyak ya. Penting itu untuk selama masa pemulihan. Lanjut dari Mohal Kafit, Bang, saya sudah hampir mau 3 bulan habis operasi pasang pen. Kok sekarang kayak ada bunyi krek-krek pada tulang kaki, apakah pada sambungan pen tidak kenceng? Tolong bantu jawab. Jadi mengenai bunyi itu sebenarnya bukan masalah sambungan pen kurang kenceng ya, semuanya tenaga medis itu semuanya sudah memperhitungkan, maksudnya udah pasti bagus lah kalau menurut saya seperti itu. Karena kan masa sih main-main masang pen di dalam tulang kan gitu. Mengenai bunyi kruk-kruk itu memang kondisi tulang kita itu kalau ada pertumbuhan, mungkin ada klausnya itu atau habis patah, itu memang sempat ada bunyi. Kalau saya dulu seperti itu, bunyi kruk-kruk gitu. Mungkin karena ada tulang muda, mungkin seperti itu kali ya. Jadi lama-kelamaan bunyinya hilang kok. Itu saya rasakan seperti itu. Lanjut dari Yudi Sinaga, menggunakan kruk 1 berapa lama Bang? Saya menggunakan kruk 1 hanya 2 minggu. Hanya 2 minggu, karena 2,5 bulan itu saya tidak menggunakan kruk, itu dimarahin dokter, akhirnya disuruh menggunakan 1 kruk dicangkepkan ya, dipaskan sampai 3 bulan. Jadi seperti itu. Dari Mari Todo Santoso, Bang, kalau latihan jalan pen sudah cabut atau tidak? Saya dari Timur Leste. Oh, jauh sekali Bang, salam dari Timur Leste.
mengenai latihan jalan di video kali ini, di video saya ini, itu pennya masih ada Bang, masih ada. Belum saya cabut karena masih 3 bulan. Jadi saya cabutnya kemarin 1 tahun 2 bulan, itu baru saya cabut. Semangat Bang dari Timur Leste, jangan lupa latih terus ya setiap hari, setiap pagi. Lanjut Francisca Wulandari, dari 2 kruk ke 1 kruk berapa minggu Om? Dari 2 kruk 1 kruk sekitar 2 mingguan sama. Jadi 2 bulan saya menggunakan kruk, terus 2,5 bulan saya lepas kruknya. Jadi gitu. Terlalu memaksa ya, memang terlalu memaksa. Yang penting sesuaikan dengan kapasitas dan kondisi tubuh kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Kuncinya hanya seperti itu ya. Lanjut dari Dika Putra, ini yang terakhir ya. Nanti ada sesi selanjutnya. Bang, ada kecil sebelah nggak? Pasti itu ada kecil sebelah, karena yang satunya kan kita buat aktivitas setiap hari, buat menopang, karena satunya kan cedera, otomatis yang cedera ini mengecil otot-ototnya, tapi lama-kelamaan akan kembali seperti semula jika kita sudah sembuh total dan kita latih lagi ototnya. Jadi otomatis kalau misalnya udah sembuh total, udah lepas band, dilatih lagi biar tidak selamanya mengecil. Jadi seperti itu. Biar apa namanya, sama seperti sedia kala. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Jager semuanya. Untuk yang belum saya jawab di sesi video ini ya, di sesi video latihan jalan 3 bulan pasca operasi pasang pen, ini akan saya lanjutkan di sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus channel saya yang satu ini, dan jangan lupa like, share, dan komen jika perlu. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin suatu saat akan saya jawab dengan kapasitas saya. Oke? Check it out and let's go.